Hantu rambut panjang di rumah nenek. Cerita horor ini adalah cerita pengalaman pribadi saya. Cerita horor ini tentang hantu berambut panjang di rumah nenek. Setiap tahun biasanya kami pulang ke Palembang untuk merayakan Lebaran bersama keluarga besar. Jika kami pergi ke rumah nenek, saya akan menemui banyak saudara karena nenek saya memiliki 9 anak. Dan tentu saja cucunya banyak dan saya sangat senang bisa berkumpul bersama-sama karena di Tangerang kami tidak memiliki banyak saudara yang dapat dikunjungi, jadi saya sangat senang jika liburan hari Lebaran dan selalu menanti-nanti untuk pergi ke rumah nenek. Rumah nenek termasuk rumah yang besar berlantai 2 dan banyak kamar kosong bekas anak-anaknya yang sudah tidak tinggal bersama lagi. Kejadian horor ini saya alami pada tahun 2019. Cerita ini terjadi pada saat malam hari di jam 8 sampai 9 malam. Ini bermula saat saya ingin pergi ke kamar mandi lalu saya seperti melihat sekilas ada orang berambut panjang. Namun, saat saya lihat dengan benar lagi, orang berambut panjang itu tidak ada. Saya sangat ketakutan dan saya langsung berlari menemui ayah saya. Ayah saya sangat berani dan mengecek kamar mandi itu, namun tidak melihat apa-apa. Ya tentu saja tidak melihat apa-apa saja, pasti hantu itu tidak ingin menampakkan dirinya. Saya sangat ketakutan untuk pergi ke kamar mandi sendiri, jadi saya selalu pergi ke kamar mandi bersama adik saya. Hal ini terjadi lagi ketika ibu saya ingin mengambil wudhu untuk salat Isya di malam hari sekitar jam 8 sampai 9 malam. Ibu saya merasa ada yang aneh ketika berada di kamar mandi. Ibu saya juga mengatakan melihat orang berambut panjang. Namun ibu saya tidak takut dan tetap melanjutkan mengambil wudhu. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu. Saya bersama saudara saya pergi ke minimarket pada malam hari dan kami memasuki rumah lewat belakang yang dimana langsung tertuju pada kamar mandi dan dapur. Di suatu ketika kami sedang berkumpul di dapur dan memasak bersama. Saya melihat lagi ada hantu berambut panjang sekilas, namun saya memastikan diri saya untuk tidak takut dan berani karena saya sedang bersama saudara saya. Namun, anehnya hanya saya yang melihat hantu berambut panjang itu. Mengapa hanya saya yang melihat hantu berambut panjang itu ya? Saya kemudian bertanya-tanya kepada saudara saya apakah mereka pernah melihat hantu berambut panjang di sekitar dapur dan kamar mandi. Namun, mereka menjawab tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahui jika ada hantu yang menampakkan diri di rumah nenek ini. Saya bertanya kepada nenek saya mengapa saya dan ibu saya merasakan hal yang sama, yaitu melihat hantu berambut panjang itu. Nenek pun tidak tahu jawabannya karena nenek juga belum pernah melihat hantu berambut panjang di rumahnya. Saya sangat penasaran dengan hal tersebut, mengapa hanya saya yang melihatnya dan mengapa hantu itu menampakkan dirinya kepada saya. Nenek melihat saya sangat ketakutan ketika saya ingin pergi ke dapur ataupun ke kamar mandi. Jadi, nenek setiap hari selalu berada di dekat saya untuk menemani saya kemanapun agar saya tidak merasa ketakutan. Terlebih saudara-saudara saya sudah pulang ke tempatnya masing-masing dan tinggal keluarga saya yang masih di rumah nenek. Rumah nenek sangat sepi ketika saudara saya pulang. Saya selalu bersama nenek saya agar saya tidak merasa takut. Setelah itu, anehnya saya tidak pernah merasa atau melihat hantu berambut panjang lagi. Kira-kira kenapa ya?